Kabupaten Pacitan menyumbang jumlah kasus leptospirosis terbanyak di Jawa Timur. Per 7 Maret 2023, jumlah kasus klinis atau suspek leptospirosis mencapai 220, kasus positif 149, dan meninggal dunia 6 kasus. Sementara 200 kasus dilaporkan sembuh. Penyakit ini paling banyak menginfeksi petani karena mereka bekerja di tempat dengan banyak air dan tidak menggunakan alat pelindung diri. 90% pasien bergejala ringan atau tidak bergejala, sementara 10% lainnya bergejala sedang dan berat tergantung imunitas tubuh. Gejala yang umum dirasakan pasien adalah batuk kering, demam, sakit kepala, nyeri otot pada betis, mual, muntah, dan diare. Upaya penanganan yang dilakukan Dinas Kesehatan Pacitan antara lain mendeteksi kasus secara masif agar penderita bisa segera diobati, mengurangi populasi tikus menggunakan perangkap, dan mengimbau penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan deteksi yang lebih masif, menemukan kasus-kasus lebih banyak dan di waktu dini, nah ini sangat agar segera bisa diobati dan tidak menjadi berat, itu yang paling penting. Kemudian dengan tikusnya kita mengurangi populasi tikus dengan gropyokan. Dengan teknis masing-masing wilayah berbeda-beda. Kemudian untuk orangnya sendiri, untuk masyarakat, yaitu kewaspadaan dini terhadap leptospirosis ini, kalau gejalanya ada pada mereka, untuk cepat-cepat ke fasilitas kesehatan. Sementara di Kota Probolinggo, jumlah kasus leptospirosis sejak Januari hingga 8 Maret 2023 hanya 6. Adapun yang meninggal dunia 1 orang. Tahun ini, penyakit ini rata-rata menginfeksi ibu rumah tangga dan pekerja swasta. Agar jumlah kasus tidak bertambah banyak, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan, serta memantau masyarakat yang ada di sekitar penderita. Jadi itu prinsip surveillance, jadi kewaspadaan terhadap penyebaran atau untuk pengendalian dari leptospirosis itu. Jadi misalkan ada kasus leptospirosis di satu alamat gitu nggih Mbak. Jadi kita juga melihat warga-warga di sekitarnya itu apakah ada yang mengalami gejala yang sama atau mereka juga mengalami resiko yang sama. Pengajar zoonosis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Ririh Yudastuti, mengatakan penyakit leptospirosis berisiko dialami orang yang berhubungan dengan sanitasi dan air, misalnya jasa pelayanan kebersihan, petani, dan peternak. Penyakit ini disebabkan bakteri Leptospira yang lebih banyak melalui tikus jenis rat, walaupun kadang-kadang bisa ditemukan dari hewan ternak, seperti sapi, kambing, babi, dan lainnya. Kalau membasmi agak susah ya, tapi kalau misalnya membuat sampai tidak terjadi penularan Leptospira oleh tikus, misalnya kita membersihkan got supaya airnya mengalir ya. Terus yang kedua adalah bisa memasang trap untuk tikus ya, dan untuk ini mengetahui apakah ada leptospirosisnya enggak. Kalau misalnya ada, kita harus hati-hati ya. Terus yang ketiga menggunakan APD, dan yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh kita di musim-musim seperti ini, musim hujan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, jumlah kasus leptospirosis pada 2022 sebanyak 606. Pada 2023 hingga 5 Maret, jumlahnya sudah mencapai 249 kasus dengan angka kematian 9 kasus. Kanza Tamarindora, Heru Sudarmanto, Jawa Timur.